Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah. Kami sedang berada di lantai 2 di studio 2 Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimagis, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan juga Ustaz Isa Al-Kaf. Masih kita akan bicarakan masalah kalimat thayyibah. Kita akan melihat bagaimana para nabi dalam berdialog dan berkomunikasi dengan umatnya selalu menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, di sini juga ada Ismi, Dinda, Natasha ya. Nataya dari SMK Sudirman yang sedang melakukan PKL, dan tentu saja di sini ada Neza yang megang switcher dan kamera. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah selalu menggiring kita untuk selalu menggunakan kalimat-kalimat thayyibah dalam bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman kita dan atau saudara kita di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamzah, Krisna, dan juga ikhwan akhwat. Hari ini kita akan melanjutkan tentang bahasan kalimat thayyibah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan ayahandanya, bagaimana kesopanan beliau menjawab ayahanda yang mengusir dan menghardik beliau atau paman. Hari ini kita akan membahas bagaimana sikap atau dialog yang disampaikan Nabi Nuh kepada umatnya. Kita akan insya Allah membahas bagaimana kesabaran beliau selama 950 tahun berdakwah, 1000 tahun hidup berdakwah di tengah-tengah umatnya dan tidak mendapat tidak mendapat sambutan yang baik kecuali hanya sedikit dari mereka. Di surat Nuh itu disebutkan disebutkan di surat Nuh, falam yajiduhum du'ai illa firara. Falam yajiduhum du'ai illa firara. Tidak banyak yang ikut Nabi Nuh. Bagaimana kita belajar di sini kesabaran Nabi Nuh dalam berdakwah, dan barangkali kita bisa mempelajari dari kisah Nabi Nuh bahwa keberhasilan dakwah tidak tergantung dengan banyaknya umat yang ikut sama kita ya Ustaz. Karena di sini Nabi begitu Ustaz. Nabi yang yang berdakwah kurang apa lagi, diutus apalagi langsung. masa dakwahnya panjang kan? Masa dakwahnya panjang, diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kesabaran, dengan keyakinan Nabi Nuh, dengan mentalitas yang kuat, beliau tetap menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala. Barangkali lebih jelasnya mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Kemudian nanti sama-sama kita dengarkan penjabaran juga dari Ustaz Hamzah bin Atas Alatas. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana.
Amma ba'du ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, Nesa, seluruh kerabat kerja di studio. Itu pula akhwat kita yang sedang melakukan pelatihan, kaum muslimin dan muslimat, seluruh anak bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan menyaksikan dialog antara Nabi Allah Nuh bersama umatnya yang mempergunakan wasilah komunikasi yang amat indah, yaitu kalimah thayyibah. Begitu pula kisah Nabi Allah Hud bersama umatnya, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Shu'aib, dan nabi-nabi yang lain yang diceritakan dalam Al-Quran bukan hanya sekedar cerita yang menghibur, tapi menerangkan bagaimana manhaj, metode, uslub para nabi dalam berdakwah bersama umat mereka. Ini seharusnya menjadi perhatian buat ulama-ulama kita agar mereka tidak berdakwah katanya mengajak orang kembali pada Allah tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, pada ayat 59 dari suratul A'raf Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi wa ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sungguh kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaumnya. Berarti Nuh bukan berbicara mewakili dirinya, tapi dia berbicara menyampaikan amanat dan risalah dari Allah. Ini merupakan misi para nabi dan para rasul. Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sesungguhnya kalian tidak memiliki ilah selain dari Allah. Seluruh alam raya dan isinya adalah ciptaan Allah, berawal dan berasal dari Allah. Tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pencipta pengatur selain dari Allah. Maka sembahlah Allah, tinggalkan sembahan-sembahan yang tidak benar. Kembali kepada Tuhan yang hak, meninggalkan Tuhan-Tuhan palsu. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Saya menyampaikan hal ini karena saya takut, khawatir kalian akan terkena azab di hari yang amat dahsyat. Keprihatinan Nuh terhadap umatnya sama dengan orang tua terhadap anaknya, bahkan mungkin lebih. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kita lihat jawaban kaumnya. Maka para pemuka dari kaumnya, al-mala' ini kalangan elit. Qala al-mala'u min qaumihi, para pemuka dari kaumnya, kalangan elit mereka berkata pada Nuh, sungguh kami melihat dan menjumpai engkau dalam kesesatan yang amat nyata. Jadi tanpa berdialog dengan mempergunakan logika, tapi mereka merasa berada pada kedudukan tinggi, orang yang berada, orang yang berkemampuan, memegang kendali masyarakatnya. Ketika menyaksikan Nuh berdakwah, mengajak kepada sesuatu yang asing buat mereka, asing di tengah masyarakat, di mana Nuh berada, mereka bukan bertanya argumentasinya, tapi salah benar diukur dengan budaya kebiasaan mereka. Sungguh kami menjumpai engkau berada dalam kesesatan yang amat nyata. Padahal seharusnya benar salah bukan diukur dengan budaya satu kaum, tapi kembali kepada neraca kebenaran. Sebagaimana Allah pencipta seluruh alam semesta, tidak ada bukti lain, seharusnya yang kita sembah adalah Allah. Apa jawaban Nuh? Mereka mengatakan bahwa Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Apa jawaban Nuh? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Dia berkata, wahai kaumku, sedikit pun tidak ada kesesatan pada diriku.
Sesungguhnya saya ini seorang Rasul yang diutus di tengah-tengah kalian dari sisi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Indah tidak? Dia tidak menanggapi mereka dengan cara yang kasar, tapi dia menyampaikan bahwa saya ini seorang Rasul dari sisi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, termasuk kalian semua sebagai hamba-hambanya. Sedikit pun tidak ada kesesatan pada saya. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Apa kalian merasa heran akan kedatangan seorang pemberi peringatan yang berasal dari kalangan kalian untuk memberikan peringatan bagi kalian? Kalian berhadapan dengan keadaan ancaman yang amat kritis. Datang salah seorang dari kalian yang ditunjuk oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian. Agar kalian bertakwa, menjaga diri kalian tetap dalam keridhaan Allah. Wala'allakum turhamun. Dan agar kalian juga mendapatkan rahmat Allah. Semua untuk kebaikan kalian. Fakadzabu. Mereka tidak bertanya apa alasannya, apa dasarnya, atau berdialog menggunakan kekuatan logika. Tapi mereka merasa berada di atas, Nuh berada di bawah. Mereka dustakan Nuh. Tanpa alasan. Fa'anjainahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzdzabu bi ayatina. Maka kami selamatkan Nuh bersama orang-orang yang menyertainya. Fil fulki, di atas bahtera. Karena akibat keingkaran kedurhakaan mereka, Allah turunkan taufan dan badai yang menenggelamkan sebagian besar permukaan bumi. Fa'aghraqnahu fa'anjainahu walladzina ma'ahu fil fulki. Kami selamatkan dia bersama orang yang menyertainya di atas bahtera. Kemudian wa aghraqna alladzina kadzdzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini kata-kata berisikan peringatan juga untuk kita sekarang kalau mendustakan ayat-ayat Allah. Innahum kanu qauman amin, sesungguhnya mereka benar-benar kaum yang tenggelam dalam kebutaan. Karena seharusnya kalau mereka melek berakal, mereka akan bertanya, ucapan kamu apa dasarnya, apa alasannya? Betul nggak? Jadi mereka benar-benar adalah kaum yang tenggelam dalam kebutaan. Walaupun mata mereka melihat, tapi hati mereka tertutup. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Engkau menyaksikan pandangan mata mereka, bola mata mereka memandang kamu, tapi la yubsirun, sedangkan jiwa mereka apa? Akal mereka dalam keadaan tertutup. Maka sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sekarang kita beralih ya kepada kisah Nuh ya, yang Allah ceritakan dalam surat khusus yang bernama surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaum. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Sungguh kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaumnya. Berikan peringatan kepada mereka sebelum datangnya azab yang pedih. Kalau mereka tetap dalam sikap, perbuatan, dan penyimpangan mereka mempersekutukan Allah dan menyembah selainnya, maka akan datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang membinasakan mereka. Maka dengan rahmat Allah, agar azab Allah tidak datang pada mereka, Allah utus Nuh untuk memberikan peringatan kepada mereka. An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Nabi Allah Nuh sebagai seorang Rasul, dia menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kepadanya. Qala ya qaumi ibudullaha wattaquhu wa ati'un. Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Wattaqu, dan bertakwalah kepadanya dengan menjaga diri kalian tetap dalam keridhaan Allah. Wa ati'un, dan taati aku. Dan taati aku. Karena ketaatan pada Nuh sama dengan ketaatan kepada Allah. Begitu juga ketaatan pada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah.
Oleh karena itu, perintah yang disampaikan Rasul dan larangannya, bila benar datang dari Rasul, wajib alaina an naqula sami'na wa ata'na. Wajib kita mengatakan sami'na wa ata'na. Oleh karena itu, mengingkari Rasul sama dengan ingkar kepada Allah. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum fattaquh. Jadi dalam hal ini kita betul-betul mendukung orang yang berjuang untuk mengajak kembali kepada sunnah Rasul. Yang kita tentang adalah kebohongan-kebohongan mengatasnamakan Rasul. Yang kita jumpai banyak dalam buku-buku hadis akhirnya mencederai kehormatan Rasul dan membuat akhirnya orang salah dalam memahami petunjuk Allah. Ini banyak dilakukan karena hadis-hadis Rasul tidak ditulis pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul mengajak kita semua untuk fokus perhatian kita kepada Al-Quran. Jadi kita sepakat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Nah, berkaitan dengan teks Al-Quran tidak meragukan, sedangkan teks yang diriwayatkan dari Nabi kita ini yang banyak kita pertanyakan. Jadi bukan kita menolak sunnah, tapi kita mengingkari apa? Kebohongan atau hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi kita secara dusta dan tidak benar. Jadi ani'budullaha wattaquhu wa ati'u. Lalu Nuh menyampaikan kepada mereka kabar gembira, yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau kalian ikuti pesan yang aku sampaikan kepada kalian, menyembah Allah, bertakwa padanya, mentaati aku, Allah akan mengampuni sebahagian dosa kalian. Hingga perlahan-lahan dosa kalian semuanya terhapus. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah juga tidak akan menyegerakan kalian dengan adabnya. Allah akan menangguhkan kalian sampai ajal musamma yang telah ditetapkan oleh Allah. Berarti, kalau kalian tidak mentaati Allah, ingkar, mendustakan ayat-ayatnya, sebelum tiba ajal yang ditetapkan Allah Ta'ala untuk kalian, azab akan datang membinasakan kalian. Ini sunnatullah. Bukan berarti mendahului ilmu Allah, tidak. Artinya kita diberikan jasa, katakan masing-masing 60 tahun. Kalau kita menjaga diri kita dalam keridhaan Allah. Tapi begitu kita ingkar durhaka, baru umur 20 tahun, 30 tahun datang azab menjemput kita. Apalagi kezaliman dan kejahatan mempercepat kebinasaan seseorang. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal yang ditetapkan Allah, kalau datang waktunya tidak akan dapat ditangguhkan. Tapi kapan saat ajal kita kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita menjaga Allah, mengikuti petunjuknya, bertakwa padanya, Allah akan menjaga diri kita hingga tiba pada saat ajal musamma. Berarti ajal terbagi dua. Ada ajal musamma, itu jatah yang Allah berikan pada kita. Tapi karena kita ingkar durhaka, sebelum ajal musamma, akhirnya azab datang menjemput kita. Sama nggak orang yang hidup menjaga kesehatannya dengan orang yang hidup bermabuk-mabukan, bermaksiat, berzina, menggunakan narkoba? Sama nggak? Beda dengan sendirinya. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhiru law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh mengadu pada Allah, wahai Tuhanku, aku telah mengajak kaumku malam dan siang. Atau bahasa Indonesia, siang malam aku terus mengajak mereka. Bukan hanya tidak menerima hadiah, bahkan menerima ejekan dan ledekan. Kalau sekarang kan para dai di saat berdakwah disambut, dijemput, pulang mendapatkan bingkisan. Beda nggak? Beda. Mereka betul-betul berjuang berhadapan dengan keadaan kondisi yang bertentangan dengan seruan Allah. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ini janji Allah. Kemudian apa? Dia mengadu pada Allah. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, aku telah mengajak kaumku malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ternyata ajakanku
tidak menambah mereka kecuali kejauhan dan mereka melarikan diri dari aku. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap kali aku mengajak mereka untuk kembali padamu, ya Allah, memohon ampun padamu, ternyata apa? Wa inni kullama da'autuhum litaghfir ja'alu asabi'ahum. Mereka meletakkan jari-jari mereka apa? Fi adhanihim, di telinga mereka. Orang biasa kalau nutup telinga kan begini. Dari dahsyatnya mereka dan enggan untuk mendengar, seolah-olah jari-jari mereka semua dimasukkan di kupingnya. Padahal yang dimasukkan paling cuma satu kan. Tapi menggambarkan bagaimana ya, rasa enggan mereka untuk mendengar, seolah-olah jari mereka digunakan sebagai sumbat untuk menutup telinga mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Yang lebih menyakitkan lagi, mereka tutupi wajah mereka, enggan untuk memandang aku. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka semakin menjadi-jadi dalam perbuatan mereka, bahkan semakin sombong. Kira-kira kita kalau berdakwah, yang mendengarkan kita menutup telinganya, kemudian juga menutupi wajah mereka dengan pakaian mereka, bagaimana perasaan kita? Kebanyakan dai sekarang sih ngambek. Jangankan diperlakukan seperti ini, jemputannya kurang begitu bagus, marah-marah, betul nggak? Jadi menggambarkan bagaimana Nuh berdakwah dengan susah payah di tengah kaumnya. Bukan hanya tidak mendapatkan imbalan, bahkan diperlakukan dengan hina. Berapa lama Nuh mengalami hal ini? 950 tahun. Bisa dibayangkan coba. Jadi firman Allah, falabitha fi qaumihi alfa sanah illa khamsina ama. Dia menetap di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Berarti masa dakwah dia kurang lebih sekitar berapa? 950 tahun. Karena kata sanah itu masa sulit. Sedangkan khamsina aman, 50 tahun menggunakan kata am untuk menunjukkan masa-masa beliau belum berhadapan dengan tantangan dan cobaan yang berat. Oleh karena itu sebagai ulama mengatakan bahwa Allah mengungkapkan 950 tahun menggunakan kata sanah, itulah masa dakwahnya yang sulit. Sedangkan yang 50 tahun masa-masa istirahatnya ketika belum menyampaikan peringatan ke tengah-tengah umat manusia. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku berdakwah di tengah-tengah mereka secara terang-terangan dan terbuka. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Dan aku juga menggunakan baik secara langsung atau secara apa? Pendekatan pribadi. Tanpa diketahui oleh orang. Jadi berbagai macam cara dilakukan, baik terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ya. Di tengah-tengah umum, digunakan cara tersebut. Dan ini bukan hanya sekali, dua kali, bukan hanya sebulan, 2 bulan, 950 tahun. Bagaimana kesabaran beliau? Faqultu astaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata pada mereka. Nanti diisikan dengan apa? Dengan berbagai macam janji dari Allah. Aku berkata pada mereka, istaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kalian pada Tuhan kalian. Sungguh Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan bagi kalian hujan yang lebat yang akan membawa rahmat dan keberkahan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah anugerahkan bagi kalian anak-anak yang menarik dan menawan, harta benda yang melimpah, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah juga akan apa? Menumbuhkan kebun-kebun bagi kalian dan sungai-sungai yang mengalir yang membawa rahmat keberkahan bagi kalian. Ini manfaat dari ketakwaan dan taat pada Allah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apa alasannya kalian menolak kebesaran dan keagungan Allah? Tidak menginginkan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kalian. Beda orang yang menghadirkan Allah dalam kehidupannya sama orang yang tidak memperdulikan Allah. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apa sebabnya kalian
tidak menginginkan kehadiran Allah di tengah-tengah kalian, kebesaran maupun keagungan. Padahal Dia pencipta kalian. Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Dia telah menciptakan kalian secara bertahap, fase demi fase. Kalian menyaksikan kebesaran Allah dari mulai saripati tanah, kemudian pertemuan antara sperma dan ovum, terjadi pembuahan, melahirkan zigot, kemudian terjadi setelah itu pertumbuhan yang dapat betul-betul dirasakan manusia dulu dan disaksikan oleh manusia saat ini. Allah telah menciptakan kalian melalui tahap demi tahap, fase demi fase. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apa kalian tidak menyaksikan bagaimana Allah menciptakan langit bersusun-susun sebanyak 7 susun? Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan 7 lapisan udara yang menjaga bumi kita dari ancaman badai matahari, dari meteor. Ya. Kalau bukan karena adanya atmosfer ini, niscaya air yang ada di permukaan bumi semuanya akan meluap. Betul nggak? Begitu air meluap, kita akan binasa semuanya walaupun emas kita banyak. Betul nggak? Walaupun kekayaan melimpah ruah dalam bentuk fisik seperti kayak katakan emas, platinum dan lain-lain sebagainya, apa artinya bisa tidak ada air? Segelas air bisa berharga lebih mahal daripada bertriliun-triliun dolar yang dipunyai seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan 7 lapis atau 7 lapis susun atmosfer, lapisan udara yang membentengi bumi kita, yang membuat kita dapat menikmati kehidupan kita, menyaksikan juga berbagai macam berita ya, yang dipantaukan dan disebarkan. Dengan adanya atmosfer, baru berita tersebut bisa apa? Kalau tidak apa? Akan menguap di tengah angkasa. Awan-awan juga akan menghilang. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tiba wa ja'alal qamara fihinna nur. Allah jadikan bulan sebagai nur. Ungkapan ini luar biasa indahnya. Wa ja'ala syamsa siraja. Allah jadikan matahari sebagai lampu. Bulan bukan benda yang menyala. Beda dengan matahari. Matahari bagikan lampu ya, yang menyala. Bulan memantulkan cahaya matahari ke bumi. Ya Allah gunakan kata nur untuk bulan, siraj untuk matahari. Wa ja'ala syamsa siraja. Kemudian setelah itu, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah juga menumbuhkan kalian, bagikan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Dari saripati makan yang dimakan orang tua kita, lahir sperma dan ovum, terjadi pembuahan mirip dengan tumbuh-tumbuhan bumi. Wallahu ambatakum thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kalian dari manusia yang berasal dari bumi kembali ke bumi. Lalu setelah itu Allah bangkitkan kalian kembali. Wallahu ambatakum minal ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijajan. Allah jadikan bagi kalian apa? Di atas muka bumi apa? Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Terbentang dengan luas. Dia bulat, ya. Tapi karena bulatannya begitu besar, Allah jadikan bumi walaupun bulat dalam keadaan terbentang. Agar kalian dapat menempuh perjalanan di muka bumi apa? Di tengah-tengah jalan yang amat luas. Lautan menjadi jalan. Udara menjadi jalan. Betul nggak? Belum jalan-jalan yang begitu luas yang Allah sediakan bagi umat manusia. Litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhun Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ayat demi ayat menjelaskan bagaimana sikap Nuh yang penuh kesabaran, kecintaan, harapan. Ternyata semua dihancurkan oleh sikap perbuatan mereka. Bukan setahun, 2 tahun. Orang tua ada yang bersabar sama anaknya 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau 950 tahun, bayangkan coba. Ini dakwah seorang Nabi. Lalu, apakah kita wajib mengikutinya? Apa kita pilih cara kita? Kalau kita mengatakan percuma dakwah dengan bijaksana menggunakan kalimat thayyibah, buktinya Nabi Allah Nuh gagal. Mendingan laknat sumpahi mereka biar mereka hancur semuanya.
Apakah Rasulullah lakukan hal ini? Ketika dirinya dilempari oleh batu, diolok-olok, malaikat menawarkan untuk membinasakan mereka, Nabi mengatakan, Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini pada saat berdakwah. Kecuali pada saat perang, di mana umat Islam ditantang, diancam, maka dengan sendiri tidak mungkin kita menggunakan kekuatan logika. Pada saat itu gunakan logika kekuatan. Tapi pada saat dakwah gunakan kekuatan logika, akhlak yang baik untuk menarik orang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu kisah Rasul yang diutus oleh Allah. Dalam waktu yang begitu panjang. Kita kalau datang ke satu majelis disambut dengan tidak hangat, banyak orang yang mengatakan besok-besok saya nggak mau datang lagi. Tapi Nabi Allah Nuh tanpa diundang datang di tengah-tengah mereka siang dan malam. Menggunakan berbagai macam metode. Tapi ternyata hati mereka tertutup. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah, fadhal. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, begitu indahnya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, terangkan kepada kita tentang dakwahnya Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Dakwahnya yang begitu panjang, yang begitu lama, bukan hanya di siang hari tapi lailan wa nahara. Kita lihat bagaimana ungkapan dan kalimah-kalimah ajakan yang disampaikan oleh Nabi Allah Nuh dengan kalimat-kalimat yang sopan, kalimat-kalimat yang logis, kalimat-kalimat yang bisa dicerna oleh akal manusia. Yang inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dalam surah An-Nahl. Allah perintahkan kita untuk mengajak orang dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah, cara yang bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Tuhanmu lah yang lebih tahu siapa orang yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang lebih tahu siapa yang mereka yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita berdakwah dan mengajak orang. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ya Rasulullah, qul hadhihi sabili, katakanlah ya Rasulullah, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah ala basirah, ya, berdasarkan basirah. Arti sesuatu, dari kata basar ini sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat dicerna, sesuatu yang dapat difahami, ya. Jadi bukan sesuatu yang khayali, yang khayalan, atau sesuatu yang tidak jelas, tapi dipaparkan segala sesuatunya itu dengan begitu jelas, dengan hujjah-hujjah, seperti yang tadi diterangkan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh, merangkan di sana bagaimana asal muasalnya manusia, bagaimana akibat-akibat manusia kalau menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak, ya, contoh-contoh yang Allah berikan bagaimana akibat dari mereka yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka akan mendapatkan bencana,
menjadikan bala yang sudah ya, bisa diteliti, bisa diamati ya, dalam sejarah kehidupan manusia. Ini semuanya diterangkan dengan begitu jelas. Akan tetapi ya, walaupun dakwahnya sudah begitu jelas, dipaparkan dengan cara yang baik, dengan berbagai metode, akan tetapi respon kaumnya ya, karena mereka sudah diliputi oleh kezaliman, hati mereka sudah tertutup oleh kemaksiatan dan kedurhakaan, inilah yang menghalangi mereka untuk menerima dakwah para rasul. Jadi bukan karena kan ini udah digunakan dengan cara yang baik kok nggak bisa diterima. Ya, ini tugas para rasul harus seperti itu. Ya, harus berdakwah dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Adapun respon dari al-mad'u ilaih, orang yang diajak, yang diseru itu bukan tanggung jawab para rasul. Ya. Tugas rasul innama alainal balagh, ya. Tugas kami adalah menyampaikan. Begitu dakwah pun seperti itu. Tugas kita menyampaikan dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, yaitu dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Adapun kalau mereka tidak menerimanya, ya, ketika disampaikan ayat-ayat Quran, ya, kebenaran tidak mau menerima juga, itu bukan berarti kebenarannya yang salah, akan tetapi hati mereka yang tertutup oleh dosa-dosa dan kezaliman mereka, juga oleh kesombongan mereka. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Allah sebutkan wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari dakwah Rasul. Ya, apa yang disampaikan kebenaran mereka ingkari. Ya, secara zahir dia ingkari. Tapi dalam hatinya wastaqanatha anfusuhum. Dalam hati mereka meyakini kebenaran apa yang disampaikan itu, tapi nggak mau terima, nggak mau tunduk. Ya. Karena apa? Zulman wa uluwa. Karena ada kezaliman di hati mereka, dosa yang banyak. Mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsu, ya, dan angkara murka. Juga ada kesombongan di dalam hati mereka. Inilah yang menghalangi mereka untuk menerima dakwah dari para rasul tersebut. Ya, oleh karena itu, ya, tugas para rasul juga sebagai menjadi contoh untuk tugas kita sebagai dai. Ya, hendaklah tetap menggunakan kalimah thayyibah, menggunakan hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazakallahu khairan dan saksian atas penjabarannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ustaz, subhanallah, kayaknya setiap umat itu ada karakteristik sendiri ya. Umat Nabi Nuh, bagaimana tadi Ustaz sampaikan, kesombongannya, bahkan nggak mau dengar hujahnya Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nanti umat Nabi Samud, umat Nabi Soleh, kaum Samud, dan juga umat Nabi lain juga kayaknya karakteristiknya beda-beda. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, insyaallah. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi uraian mengenai kalimat thayyibah, bagaimana para nabi berdialog dan berkomunikasi dengan umatnya selalu menggunakan kalimat-kalimat yang thayyibah. Mudah-mudahan kita tertular ya, menggunakan kalimat-kalimat yang thayyibah. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian Anis Mu'ali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.